Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Mengawali ceramah malam hari ini, marilah kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik ibadah yang sempurna, dengan mengetahui ilmunya, yang dengan mengenal Allah. Seorang hamba, seorang manusia wajib mengenal Allah Ta'ala, wajib mengenal Allah Ta'ala, Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Mengenal Allah bukanlah mengetahui secara menyeluruh tentang zat-Nya, melainkan dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan baginya. Jadi seorang hamba adalah makhluk, seorang hamba adalah makhluk. Dan pengetahuannya adalah makhluk. Pengetahuan manusia adalah makhluk. Jadi akal seorang hamba seluas apapun penalarannya, pasti ia memiliki batas. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah, marilah kita mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan mengenal Allah dari sifat-sifatnya. Allah Ta'ala menegaskan dalam Quran yang tadi sudah saya sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maknanya, maka tetaplah mengetahui dan meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain hanyalah Allah Ta'ala. Dan mohonlah ampun, mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini mengetahui tentang Allah itu didahulukan sebelum kita beramal. Mengenal Allah itu lebih dulu sebelum kita beramal. Orang yang beramal tanpa mengetahui atau tanpa mengenal Allah, maka tidak sah ibadahnya. Jadi ketahuilah bahwa mengenal Allah itulah yang pertama kali kita ketahui. Kita wajib mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, barulah kita beramal sholih dan kemudian beristighfar.
Demikianlah makna ayat tersebut. Dalam surat yang lain Allah menegaskan dalam surat An-Nazi'at, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maknanya adalah sudah sampaikan kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa tatkala Tuhannya memerintahkannya di lembah suci, yaitu lembah Tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hidayah adalah jalan menuju khosyah, takut kepada Allah. Orang yang telah mengenal Allah, maka selayaknya hal itu mengantarkannya kepada khosyatullah, takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah, marilah kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya dan takut kepada Allah Ta'ala. Dan marilah kita bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemuliaan para hamba adalah dengan beribadah kepada Allah, ya. Sedangkan ibadah dilakukan harus setelah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengenal Tuhannya tidak akan mengagungkannya. Orang yang tidak mengenal Tuhannya tidak akan mengetahui bagaimana menaatinya. Sungguh di antara para hamba tidak ada yang takut kepada Allah dengan makna yang sebenar-sebenarnya kecuali para ulama. Maka mengenal Allah, mengenal Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah, yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu sangatlah banyak. Dan dengan mengetahui yang wajib diketahui adalah dengan mengetahui sifat 20. Menurut sebagian ulama, diringkas menjadi sifat 13 yang sering disebutkan dalam Al-Quran dan sering disebutkan di dalam hadis dan selalu diulang-ulang oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wajib bagi kita, ya, bagi kaum muslimin mengetahui bahwa sifat 20 atau sifat 13 tersebut adalah sifat-sifat Sang Pencipta, ya, Sang Pencipta alam semesta ini, dan harus diketahui bahwa sifat-sifat tersebut tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Kaum muslimin rahimakumullah, Tuhan kita Allah Ta'ala itu ada, ya. Adanya Allah, tidak ada keraguan akan adanya. Buktinya apa? Adanya alam semesta ini pastilah ada Sang Pencipta. Dengan kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Quran, Afillahi syak, tidak ada keraguan adanya Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala tidak didahului ketiadaan. Allah Ta'ala adalah Sang Pencipta, dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya atau makhluknya. Dan
segala sesuatu di bawah pengaturannya, di bawah kekuasaannya. Ya. Jadi seluruh makhluknya dikuasai oleh Allah Ta'ala. Dan dengan kehendak dan ilmunya, Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran. Sebelum ada masa, sebelum ada tempat, sebelum ada waktu, sebelum ada arah, sebelum semua makhluk diciptakan, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Dan setelah makhluk itu diciptakan seluruhnya, tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Oleh karena itu, marilah kita mengenal sifat-sifat Allah. Marilah kita belajar ilmu tauhid, karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mengenal Allah, ilmu yang wajib dicari, ilmu yang wajib fardu ain, untuk yang wajib dicari bagi kaum muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridatun ala kulli muslimin, ilmu yang fardu ini adalah ilmu yang sudah difardukan secara syariat Islam, yang diawali dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala. Jadi mari kita mengenal sifat-sifat Allah. Kita akan membahas sifat 20 dan sifat 13, sifat 20 juga dan atau sifat 13 di episode video berikutnya. Jadi itu dulu teman-teman. Nanti insya Allah kita akan membahas sifat 13 karena ini sangat penting. Jadi mengajarkan sifat 13 atau sifat 20 dengan menghafalnya dan memahami maknanya, maksudnya, itu adalah kewajiban bagi kita semua. Oleh karena itu, saya berharap untuk teman-teman semua untuk bisa mengikuti, subscribe dan menyebarkan channel ini ke teman-temannya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.